Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita yang tiada terhingga jumlahnya. Saking banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Maka amatlah naif apabila kita tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati meyakini bahwa semua anugerah adalah pemberian Allah. Dengan lisan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dengan perbuatan kita mencerminkan rasa syukur kita, keyakinan syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak, dan ini menjadi inti khutbah, yaitu mari kita bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan dibarengi kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika kita dengan demikian akan termasuk golongannya orang-orang yang dimuliakan, diluhurkan derajatnya di hadapan Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara upaya kita menambah kebaikan, menambah keberkahan, menambah ketenangan, menambah kedamaian, bahkan kebahagiaan adalah kita gemar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri maknanya adalah bacaan. Dan banyak nama-nama yang lain. Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Al-Huda, ada Asy-Syifa, dan nama-nama yang lain yang mencerminkan dari kemukjizatan Al-Quran. Disebut juga Al-Huda yaitu petunjuk, disebut juga Al-Furqan yaitu pembeda, disebut juga Al-Quran adalah Al-Bayan, penjelas dari yang belum jelas. Al-Quran juga disebut sebagai Asy-Syifa, yaitu sebagai obat. Obat apa? Obat hati yang gundah gulana. Sehingga dengan membaca Al-Quran maka hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi damai, dan seterusnya, serta nama-nama yang lain. Maka mari pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, ya, kita berusaha belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. Keterbatasan waktu, kesibukan harian, urusan pekerjaan, kedinasan, keluarga, masyarakat, seringkali kita tidak sempat belajar Al-Quran. Tapi kita menitipkan sedikit waktu untuk menengok Al-Quran kita.
Kita ke rumah kita coba lihat di rak lemari kita, Al-Qur'annya ada berapa? Ada Al-Qur'an terjemahnya apa tidak? Jangan-jangan kita belum punya Al-Qur'an terjemah. Ya minimal terjemah. Syukur kalau yang sudah bisa memahami, membaca adalah kitab-kitab tafsir. Paling tidak kita memiliki kitab-kitab tafsir yang berbahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Banyak itu tersedia. Atau di HP kita, karena kita eranya era digital, era medsos, maka kita sediakan sebentar kesempatan untuk menengok pada Al-Quran kita. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita, mukjizat, satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita nikmati, yaitu Al-Quran. Mukjizat Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka diantara upaya itu adalah kita dengan mendawamkan membaca Al-Quran. Bagi jamaah sekalian kita yang sudah rutin membaca Al-Quran, teruskanlah. Ini sebuah kebiasaan yang sangat bagus, yang sangat mulia. Bagi yang belum, ya mari kita mulai membaca Al-Quran. Kita berkuat berjam-jam membaca WA, membaca HP, membuka YouTube, membuka media-media yang ada di HP ini. Tapi rupa-rupanya kita tidak kuat membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Maka menurut Ustadz Adi Hidayat, di antara mukjizat, tanda-tandanya mukjizat Al-Quran itu adalah kalau yang membaca itu cepat ngantuk, cepat lelah, cepat bosan. Bagi yang kita memiliki mungkin belum kebeningan hati, keceriaan hati terhadap Al-Quran. Ini sebagai introspeksi bagi kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, 1 ayat, 2 ayat, mungkin habis maghrib boleh, habis subuh boleh, malam hari bagus, siang hari bagus, semua waktu bagus. Karena Al-Quran ini satu-satunya bacaan yang walaupun kita tidak tahu artinya, itu kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Kalau yang lain tidak. Tapi khusus Al-Quran ini membacanya termasuk ibadah, mendapatkan kebaikan. Maka sedikit saya ingin menyampaikan sebagai motivasi bagi kita, yaitu beberapa kebaikan jika kita rutin membaca Al-Quran. Yang pertama adalah memberikan ketenangan hati. Karena Al-Quran ini tadi saya menyebut di awal, antara lain adalah asyifa, obat. Bagi kita yang mungkin resah, gelisah karena urusan dunia, karena urusan berbagai macam ini itu dan sebagainya, ayo kita baca Al-Quran. Ya, sedikit demi sedikit. Waduh, saya nggak bisa baca Al-Quran, saya belum bisa baca. Ya, yang hafal apalah dibaca. Surat Qulhu atau surat Al-Ikhlas kan mesti hafal. Surat Al-Fatihah harus. Kalau Al-Fatihah saja kita tidak hafal, wah sholatnya kita tidak sah, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kalian menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Demikian sana Allah dalam surat Ar-Ra'. Dalam surat Ar-Ra' ayat 28. Jadi orang yang gelisah itu berarti tandanya jarang baca Quran. Kalau baca Quran itu tenang, tidak gelisah, tidak resah. Jadi tidak ada kata galau, tidak ada kata resah, risau, atau berbagai istilah-istilah milenial yang sekarang berkembang. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak. Ya. Banyak sekali kebaikan, tidak per kata, tidak per kalimat, tidak per ayat, tapi per huruf. Misalnya surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Bukan satu kebaikan, tapi itu dianggap 19 kebaikan.
Bahkan pada waktu-waktu tertentu, misalnya di bulan suci Ramadan itu, Allah melipat gandakan pahalanya dengan tiada terbatas. Tidak hanya 1, tidak hanya 10, tapi banyak sekali. Hanya Allah yang mengetahui betapa besar pahala atau kebaikan. Maka siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Maka rugi sekali kalau kita tidak membaca Al-Quran rasanya. Ya mungkin sekali tempo kita absen ya, nggak baca Quran, mungkin karena sedang bepergian, sedang sibuk, sedang punya hajat dan sebagainya. Tapi nanti yang balik lagi, rajin lagi baca Quran, eman-eman. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pun diberikan pahala berlipat. Jadi kalau kita ini susah mengucapkannya karena mungkin faktor usia atau faktor fisik kita, atau karena faktor-faktor yang lain, makin repot, insya Allah mudah-mudahan makin banyak pahala kebaikannya. Jadi susah mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Yang penting terus menerus. Yang penting jangan cuma sekali saja. Yang penting kita ini berusaha untuk terus belajar dan terus belajar. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan dia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau kita sudah lancar tidak membaca Al-Quran, kalah oleh yang tidak lancar tapi suka membaca Al-Quran. Nah ini yang ketiga jemaah sekalian. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Apalagi kalau anak-anak kita hafal Al-Quran, hafidh, ini nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga nanti. Nah kita ya sedikit demi sedikit berusaha membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan bahwa bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Jadi syafaat karena perbuatannya, syafaat karena amalnya, bukan syafaat karena orang lain atau di luar dirinya. Kecuali yang tadi saya sampaikan, yaitu kepada anak-anak kita. Maka anak-anak kita juga kita dorong supaya rajin baca Quran. Monggo didampingi habis maghrib, jangan ada aktivitas sebelum membaca Quran misalnya. Ini sangat bagus. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menjadi kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Jadi kalau kita ini rajin membaca Quran, orang tua kita juga akan dimuliakan. Jadi di antara cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan melaksanakan kebaikan, yaitu dengan sering-sering kita membaca Al-Quran. Bahkan orang tua kita, ayah kita, mungkin ibu kita, ada yang sebulan sekali khatam, ada yang 2 bulan sekali khatam, ada yang mungkin 3 bulan sekali khatam, ada yang mungkin 6 bulan sekali atau setengah tahun, atau mungkin setahun sekali. Nah, kulun jenengan sami berapa waktu khatam Al-Quran? Nah, ini udah berapa kali seumur hidup membaca Al-Quran? Silahkan kita bertanya kepada diri sendiri. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat akan dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilionnya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, karena apa kami diberi pakaian kemuliaan ini?
Maka dijawab, karena anak-anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran. Jadi sekarang ini kita menggalakkan ilmu pengetahuan, karakter dan sebagainya. Di antara upayanya adalah dengan mempelajari Al-Quran. Tadi di awal khutbah saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah yang sangat populer. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi pilihannya ada dua dalam Al-Quran. Kita ini belajar apa mulang? Mulang apa belajar? Mari kita milih di antara dua ini. Kalau kita enggak belajar, ya ngajar. Kalau kita enggak ngajar, ya belajar. Ini tentang Al-Quran. Syukur kita bisa duanya. Sambil belajar, kemudian kita mengajarkannya. Saya juga belajar. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya. Bapak-bapak, saudara sekalian juga demikian kita. Kita terus belajar dan mengajarkan khususnya kepada anak-anak kita. Kasihan kalau sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Maka di antara tanda anak soleh itu adalah bisa membaca Al-Quran. Di samping tanda yang pokok yaitu rajin sholat, kemudian bisa membaca Quran, dan yang ketiga memiliki akhlakul karimah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, dengan membaca Al-Quran ini menjadikan manusia ini berkualitas atau berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Maka kalau ada orang baca Quran, ya kita simak. Ya, kalau ada bacaan Quran, kita dengarkan. Karena pesan Allah tadi di awal khutbah saya sampaikan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca Al-Quran maka simaklah, dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kita simak, jangan bermain-main, bersenda gurau dan sebagainya. Di mobil bagus disetel murotal, tapi didengerin, jangan disambi ngobrol. Kalau ngobrol mending lagu yang lain, mending lagu. Tapi kalau misalnya sudah pada tidur, istirahat ya, dengerin Al-Quran tidak ada, jadi tidak nyambi ngobrol. Ini saran dari saya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, mempelajarinya mendapatkan pahala lebih besar daripada sholat sunat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, wahai Abu Dzar, kamu pergi untuk mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Ini dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis kadang-kadang penekanannya itu sedang membahas apa Nabi. Kalau sedang membahas masalah Quran, ya fadilah Quran. Kalau sedang membahas tentang harta, ya fadilah harta. Keutamaannya untuk apa? Untuk memotivasi bagi orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkannya Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya sebagai bahan renungan, refleksi bagi kita, oleh kita Jumat ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita kembali merutinkan, mendawamkan kembali membaca Al-Quran. Qurannya ajak, ditengeri, kita baca Qurannya, boleh mungkin 1 halaman, 2 halaman, boleh 3 halaman, boleh 1 ruku misalnya, 1 ngain dari ngain 1 ke ngain yang berikutnya juga boleh. Silakan sesuai dengan kenyamanan kita. Yang penting apa? Rutin. Yang penting adalah rutinnya ini. Kita berusaha, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mengamalkan dan Allah mempermudah kita semuanya di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.